Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas kembali mengenai sistem gerak. Setelah minggu lalu kalian sudah belajar mengenai sistem gerak, nah hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Namun ibu juga akan mengulas materi yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu supaya lebih menekankan kalian dan lebih memberikan kalian pemahaman. Oke. Selanjutnya di sini ibu akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran kita. Jadi kita di sini masih mempelajari KD 3.4, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur penyusun organ sistem gerak pada manusia dan kaitannya dengan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia melalui pembelajaran discovery learning untuk membiasakan sikap objektif, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu rangka. Manusia melakukan salah satu aktivitas hidupnya itu dengan bergerak. Nah, pergerakan atau lokomosi pada hewan vertebrata dan manusia ini melibatkan rangka atau tulang, otot, dan sendi. Ada 3 jenis utama kerangka pada hewan. Yang pertama ada kerangka hidrostatik atau hidrostatik skeleton. Nah, cairan yang ditahan di bawah tekanan dalam bagian tubuh yang tertutup itu disebut dengan kerangka hidrostatik. Contohnya itu pada Cnidaria, cacing pipih, nematoda, dan annelida. Untuk hewan-hewan tersebut itu bergerak dengan menggunakan otot untuk mengubah bentuk kompartemen yang penuh cairan. Jadi saat kalian melihat cacing, itu kan bergeraknya itu menggunakan otot. Kemudian yang kedua ada exoskeleton, yaitu merupakan pembungkus yang keras pada permukaan hewan. Contohnya itu sebagian besar moluska yang terbungkus dalam cangkang berkalsium, yaitu kalsium karbonat. Jadi kalau moluska itu seperti kerang-kerangan. Kemudian ada arthropoda dan juga crustaceae. Kemudian yang ketiga ada endoskeleton, yaitu merupakan unsur penyokong yang keras yang terbungkus dalam jaringan lunak seekor hewan, seperti tulang. Contohnya itu pada hewan vertebrata, Echinodermata, dan juga hewan spons. Kemudian di sini ada fungsi rangka. Untuk fungsi rangka yang pertama yaitu memberi bentuk pada tubuh, menyokong dan menyebarkan berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan dan mekanisme serta tempat melekatnya otot-otot. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak seperti tulang tengkorak yang melindungi otak atau tulang rusuk yang melindungi jantung. Kemudian yang ketiga, mengungkit berbagai aktivitas selama bergerak dan membentuk formasi sendi dalam bergerak. Kemudian yang keempat, pembentukan sel-sel darah merah atau hemopoiesis, membentuk sel-sel imunitas sebagai fungsi imunologis dan menyimpan kalsium, terutama kalsium fosfat. Nah, di sini ada gambar tengkorak. Nah, contohnya ini. Di sini ada tulang pipih, yaitu terdapat di tulang tengkorak. Kemudian ada tulang pendek yang bentuknya seperti ini, itu berada di ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada tulang pipih, yaitu ada di tulang paha. Kemudian tulang pendek itu berada di ruas-ruas pergelangan kaki. Nah, besarnya bentuk tulang itu dibedakan menjadi ada 3. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, bentuk dari tulang pipa ini bulat, panjang seperti pipa, misalnya tulang hasta, pengumpil, paha, betis, dan lain-lain. Nah, jadi ini tulang paha itu juga disebut dengan tulang pipa. Kemudian ada tulang pipih.
Nah, bentuknya itu gepeng, menipis, misalnya tulang belikat, tulang duduk, tulang usus, tulang tengkorak, dan lain-lain. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, ini tulang tengkorak. Kemudian ada tulang pendek yang bentuknya seperti dadu atau pendek tidak beraturan. Misalnya itu ruas-ruas tulang belakang, ruas-ruas pergelangan tangan dan kaki, dan juga yang lain. Nah, rangka manusia ini terdiri atas 206 tulang dengan bentuk dan ukuran berbeda dan saling berhubungan. Nah, ahli anatomi mengelompokkan rangka menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kerangka aksial, yaitu poros utama sumbu tubuh yang terdiri atas tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang iga atau tulang rusuk. Kemudian ada kerangka apendikuler, yaitu merupakan kerangka tambahan yang terdiri atas tulang-tulang lengan, tulang tungkai, tulang telapak kaki, tulang pinggul, dan tulang bahu. Nah, ini ya, ada gambar tengkorak lengkap dengan bagian-bagian tulang yang ada di dalam kerangka manusia. Di sini ada tulang tempurung atau tulang kepala yang ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Jadi di sini itu disebut dengan tulang tengkorak yang terdiri dari tulang tempurung kepala, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Kemudian di sini ada tulang selangka. Nah, ini juga ada bagian-bagian dari tulang anggota gerak atas. Kemudian ada tulang-tulang badan. Nanti kalian bisa dipahami sendiri juga ya. Nanti Ibu akan share PPT ini di e-learning, jadi kalian bisa download dan kalian bisa dilihat dan dicermati lagi. Kemudian, nah ini di sini tadi kan Ibu sudah jelaskan. Jadi ada dua kerangka, yaitu ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, di sini yang warna gelap ini itu merupakan kerangka aksial. Contohnya itu ada rusuk, sternum, kemudian tengkorak. Kalau yang warnanya ini putih itu adalah kerangka apendikular atau tambahan. Contohnya ada tulang panggul, ada tulang selangka, ada femur, patella. Patella ini apa? Patella ini adalah tulang lutut. Nah, kemudian ada tulang-tulang tengkorak. Nah, untuk tengkorak manusia ini terdiri atas tulang tempurung kepala atau disebut dengan kranium dan tulang muka. Fungsinya yaitu tulang tempurung kepala untuk melindungi otak dan tulang muka untuk membentuk wajah dengan membentuk rongga mata untuk melindungi bola mata. Untuk tulang tempurung kepala itu tersusun atas tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang tapis, dan juga tulang pelipis. Kalau dari tulang muka itu terdiri atas tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang air mata, tulang hidung, dan juga tulang langit-langit. Nah, di sini ada tulang tengkorak ya. Jadi ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak. Di sini tulang rahang bawah, kemudian ada tulang lidah. Di sini tulang rahang atas. Nah, ini tulang pipi itu ada di sini. Kemudian ada tulang hidung, tulang air mata ada di bagian sini. Tulang baji ada di depan tulang pelipis. Kemudian ada tulang dahi. Nah, untuk ruas-ruas tulang belakang itu terdiri atas 33 buah ruas tulang, yaitu yang pertama ada tulang leher yang terdiri atas 7 ruas tulang. Kemudian ruang teratas atau pertama itu adalah tulang atlas yang menghubungkan tulang belakang dengan tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang punggung terdiri atas 12 ruas. Jadi pada sisi kiri dan kanannya itu melekat pada tulang-tulang rusuk. Yang ketiga ada tulang pinggang terdiri atas 5 ruas. Dan yang keempat ada tulang sakrum yang terdiri atas 5 ruas dan tulang ekor terdiri atas 4 ruas tulang.
Baik tulang sakrum maupun tulang ekor ini, tulang-tulangnya telah menyatu semenjak masa embrio. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi di sini ada 7 ruas tulang leher. Kemudian ada 12 ruas tulang punggung. Ada 5 ruas tulang pinggang. Kemudian 5 ruas tulang sakrum dan 4 ruas tulang ekor. Jadi yang menyatu semenjak kita masih embrio itu ini ya, ada tulang sakrum dan juga tulang ekor. Nah, kemudian ada tulang rusuk nih, terdiri atas 12 pasang. Jadi tulang rusuk yang kita miliki itu terdiri atas 12 pasang dan ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang. Fungsi dari tulang rusuk ini untuk melindungi organ lunak, terutama yang paling vital yaitu jantung dan paru-paru. Nah, dibedakan menjadi yang pertama ada tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Ujung belakangnya ini melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya melekat pada tulang dada. Yang kedua yaitu tulang rusuk palsu yang berjumlah 3 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung dan depannya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Yang ketiga yaitu tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Ujung belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang punggung, sedangkan ujung depannya tidak melekat pada tulang manapun. Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada ini terdiri atas kepala, tulang dada, badan tulang dada, dan tajuk pedang. Pada kepala tulang dada melekat tulang selangka. Tulang selangka ini menghubungkan tulang dada dengan tajuk paru gagak dari tulang belikat. Nah, ini gambar dari tulang rusuk dan juga tulang dada. Di sini yang biru ini disebut dengan kartilago. Nah, ini ya. Jadi tulang 7 pasang rusuk sejati ini ada di bagian ini, kemudian 3 pasang rusuk palsu ini di sini, dan yang 2 ini yang tidak tersambung itu disebut dengan tulang rusuk melayang. Nah, ini untuk tulang rusuknya itu ini. Nah, di sini ini tulang dada, ini bagian kepalanya, ini bagian badan, dan ini yang disebut dengan tajuk pedang. Kemudian ada skeleton apendikuler, terdiri atas tulang anggota gerak atas atau depan dan juga tulang anggota gerak bawah. Nah, untuk tulang anggota gerak atas itu bersambungan dengan tulang aksial pada tulang bahu, yaitu bahu manusia tersusun atas tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka menghubungkan tulang dada dengan tajuk paru gagak tulang belikat. Pada ujung tulang belikat inilah bersambungan tulang anggota gerak atau tungkai atas. Nah, tulang anggota gerak bawah atau tungkai bawah ini bersambungan dengan tulang aksial pada gelangan pinggul. Nah, di sini ada tungkai atas. Nih, tungkai atas itu di bagian lengan ya, lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil. Nah, lengan atas atau humerus ini berjumlah sepasang. Nah, lengan bawah terdiri atas pengumpil dan hasta berjumlah 2 pasang. Ini lengan bawah, ini lengan atas. Kemudian pergelangan tangan itu berjumlah 2 kali 8 buah. Kemudian telapak tangan atau metakarpal itu berjumlah 2 kali 5 buah. Nah, di sini ya. Nah, ini kan telapak tangan. Nah, kemudian ruas jari tangan itu berjumlah 2 kali 14. Nah, di sini ada tulang gelangan pinggul. Terdiri dari tulang sakrum yang merupakan persatuan dari 5 ruas tulang. Kemudian ada tulang usus sepasang kiri dan kanan. Kemudian tulang duduk sepasang kiri dan kanan, dan tulang kemaluan sepasang kiri dan kanan juga. Nah, pada tulang duduk ini terdapat cekungan seperti mangkok, disebut yang merupakan tempat persendian tulang aksial dengan tulang gerak bebas belakang.
Nah, adanya fungsi khusus pada wanita, yaitu melahirkan anak, maka bentuk tulang gelangan pinggul wanita ini berbeda dengan bentuk tulang gelangan pinggul pria. Nah, ini ya, ini yang pria, ini yang wanita, jadinya berbeda karena wanita itu melahirkan, maka bentuk tulang gelangan pinggulnya itu berbeda dengan tulang gelangan pinggul milik pria. Nah, kemudian ada tungkai bawah, itu terdiri dari paha atau femur yang berjumlah sepasang. Kemudian tempurung lutut atau patella yang berjumlah sepasang juga. Kemudian kering atau tibia yang berjumlah sepasang. Betis atau fibula yang berjumlah sepasang. Kemudian ruas pergelangan kaki atau tarsal yang berjumlah 2 kali 7 buah. Kemudian telapak kaki atau metatarsal yang berjumlah 2 kali 5 buah. Kemudian ruas jari kaki atau falangas yang berjumlah 2 kali 14 ruas. Nah, kemudian kita masuk ke persendian. Nah, pengertiannya yaitu merupakan hubungan antar tulang sehingga leluasa digerakkan. Persendian disebut juga artikulasi. Menurut Charles Junsewera, sendi ini merupakan daerah di mana tulang-tulang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang mempertahankan tulang-tulang bersama dan menentukan jenis dan derajat pergerakan di antara mereka. Nah, menurut besar dan kecilnya gerak yang terjadi, persendian ini dapat dibedakan menjadi 3 ya. Jadi ada sinartrosis, ada amfartrosis, dan ada diartrosis. Nah, di sini ada sinartrosis. Pengertiannya, bila hubungan antar tulang tidak memungkinkan terjadinya gerak atau sedikit sekali pergerakan, itu disebut dengan sinartrosis. Nah, dibedakan menjadi yang pertama ada sinfibrosis, yaitu tulang-tulang disatukan oleh jaringan tulang dan tidak ada gerakan. Contohnya yaitu hubungan antar tulang tengkorak. Kemudian sinkondrosis itu merupakan tulang-tulang disatukan oleh jaringan kartilago hialin. Contohnya yaitu tulang rusuk pertama ke sternum. Sternum itu tulang dada ya. Kemudian sindesmosis, yaitu tulang-tulang yang disatukan oleh ligamen interoseus yang terdiri atas jaringan ikat padat. Contohnya adalah simfisis pubis. Nah, yang kedua ada amfiartrosis, yaitu hubungan antara tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang, memungkinkan terjadinya sedikit gerakan yang terbatas. Yang ketiga ada diartrosis. Nah, diartrosis ini merupakan hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerak. Nah, hubungan seperti inilah yang sering disebut sendi. Terdapat rongga sendi yang berisikan minyak sendi atau minyak sinovial. Nah, jenis-jenis diartrosis dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, di sini. Jadi ada beberapa macam sendi. Contohnya yang pertama ada sendi engsel. Jadi sendi ini terjadi bila dua ujung tulang yang bergerak membentuk lekukan. Contohnya itu sendi pada tulang siku, lutut, dan antar tulang jari-jari. Kemudian ada sendi putar, yaitu sendi ini terjadi bila ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain. Ujung tulang sehingga memungkinkan gerakan rotasi atau memutar berporos satu. Contohnya itu ada tulang tengkorak dengan tulang atlas, tulang lengan atas dengan tulang pengumpil dan hasta, ruas-ruas pergelangan kaki, dan ruas-ruas pergelangan tangan. Saat kalian memutar pergelangan tangan, memutar pergelangan kaki, itu adalah sendi putar. Kemudian ada sendi pelana, yaitu sendi ini terjadi bila ujung tulang membentuk gerakan seperti pelana, berporos dua dan dapat bergerak lebih bebas. Contohnya yaitu sendi pada ibu jari, sendi antara metakarpal dan karpal. Jadi saat kalian menggerakkan ibu jari kalian itu sendi pelana ya. Kemudian ada sendi peluru, yaitu sendi ini terjadi bila ujung yang satu berbentuk bongkol atau kapsul seperti peluru yang masuk ke ujung tulang lainnya yang berbentuk cekungan. Hubungan ini memungkinkan terjadinya gerak yang lebih bebas. Contohnya itu adalah tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang paha dengan tulang pinggul. Kemudian sendi luncur, yaitu hubungan antar ruas tulang belakang yang memungkinkan gerakan menggeliat, membungkuk, dan menengadah.
Contohnya yaitu sendi antar ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Nah, otot ini memiliki 3 karakteristik, yaitu kontraktibilitas, yaitu untuk kemampuan yang memendek, ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang, elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke bentuk semula. Nah, terdiri atas serabut-serabut halus atau disebut dengan miofibril. Nah, miofibril ini terdiri dari 2 macam filamen dasar, yaitu filamen aktin yang tipis dan filamen miosin yang tebal. Nah, miofibril bergabung membentuk kumpulan serabut otot atau berkas otot dan bergabung membentuk otot atau daging. Setiap berkas otot dibungkus oleh fascia propria, sedangkan otot atau daging dibungkus oleh fascia superficialis. Nah, ini ya. Jadi, untuk otot itu ada tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. Nah, untuk selanjutnya ada tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, selanjutnya yaitu sifat kerja otot. Nah, di sini 2 otot yang menggerakkan tulang ke arah yang berlawanan itu disebut otot antagonis. Nah, berdasarkan arah gerakannya, gerakan otot antagonis ini dibedakan menjadi yang pertama ada fleksi atau flexor, yaitu gerakan membengkok. Contohnya itu pada saat posisi tangan kalian ketika memberikan semangat untuk teman. Itu kan gerak siku, lutut, dan juga gerakan luas jari itu termasuk ke dalam gerakan fleksi. Kalau ekstensi itu mudah ya, melurus. Jadi saat kalian tangannya lurus itu termasuk gerakan ekstensi. Yang kedua, gerakan adduksi, yaitu mendekati poros tubuh, dan kebalikannya adalah abduksi, yaitu menjauhi poros tubuh. Kalau abduksi itu contohnya saat kalian PBB, kemudian saat kalian melakukan gerakan istirahat di tempat. Nah, kaki kalian kanan dan kiri itu kan berjauhan lah. Itu dimaksud dengan gerakan abduksi. Kalau adduksi yaitu pada saat kalian gerakan siap di tempat kembali. Saat kalian setelah istirahat di tempat kemudian disiapkan kembali, itu merupakan gerakan adduksi karena mendekati poros tubuh, dari menjauh menjadi mendekat. Nah, yang ketiga ada elevasi, yaitu gerakan mengangkat. Kebalikannya adalah gerakan depresi, yaitu gerakan menurun. Nah, elevasi ini berarti menggerakkan bagian tubuh ke atas, sementara depresi adalah gerakan memindahkan bagian tubuh ke bawah. Contoh lain dari depresi ini adalah sendi bahu menurunkan lengan yang sesuai secara vertikal ke bawah. Contohnya saat kalian membungkuk. Nah, pada saat kalian elevasi itu mengangkat sendi bahu secara vertikal ke atas. Kemudian ada supinasi atau supinator, yaitu menengadahkan tangan, dan pronasi itu menelungkupkan tangan. Itu mudah ya, sudah ada contohnya, ini sudah jelas. Kemudian yang inversi itu membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, dan eversi itu membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. Nah, untuk inversi dan eversi ini merujuk pada gerakan yang memiringkan telapak kaki, yaitu menjauh itu eversi, dan ke arah inversi itu garis tengah tubuh. Jadi eversi itu adalah gerakan telapak kaki menjauhi bidang median, sedangkan inversi adalah pergerakan yang mendekati ke arah median gitu. Misalnya inversi ini menggambarkan gerakan saat pergelangan kaki diputar. Nah, ini ada sifat antagonis otot, tadi udah dijelaskan ya, ada aduktor, abduktor, ini ada ekstensor. Ini pada saat contoh yang kalian duduk dan mengayunkan kaki itu disebut ekstensor. Nah, ada juga yang kedua adalah sinergis. Tadi kan ada antagonis yang pertama, nah yang kedua adalah sinergis. Nah, sinergis ini adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya adalah pronator teres dan pronator quadratus. Nah, apa sih
pronator teres, otot pronator teres dan pronator quadratus. Nah, untuk otot pronator teres ini adalah otot yang berada di lengan bawah. Sesuai dengan namanya nih, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan gerakan pronasi lengan bawah. Nah, untuk yang pronatus quadratus ini adalah sebuah otot yang terletak di sisi distal lengan bawah. Otot ini berfungsi menelungkupkan tangan atau pronasi juga, dan otot ini bekerja sama dengan otot pronator teres. Selanjutnya kita masuk ke kelainan dan gangguan sistem gerak. Nah, untuk gangguan sistem otot itu ada yang disebut dengan atrofi, yaitu ototnya mengecil atau tidak berkontraksi. Kemudian ada hipertrofi, yaitu ototnya mengembang. Kemudian ada hernia abdominalis. Kemudian ada tetanus, ada distrofi otot, ada myasthenia gravis, yaitu otot lemah yang menyebabkan kelumpuhan. Kemudian untuk gangguan tulang itu merupakan kerusakan fisik tulang. Contohnya ada fraktura sederhana, fraktura kompleks, atau juga ada grand stick, yaitu fraktura sebagian, dan ada comminute. Kemudian ada gangguan persendian. Jadi sendinya ini tidak berfungsi normal. Misalnya ada penyakitnya disebut dengan dislokasi, terus terkilir, kemudian ankilosis dan artritis. Kemudian untuk gangguan dari tulang belakang itu merupakan perubahan posisi tulang belakang. Contohnya itu ada skoliosis, lordosis, kifosis, dan sublokasi. Kemudian untuk gangguan fisiologisnya itu ada kelainan atau gangguan fisiologis karena kelainan fungsi hormon atau vitamin. Contohnya ada rakitis, mikrosefalus, osteoporosis, dan lain-lain. Osteoporosis itu pelapukan tulang ya. Nah, ini gangguan atau kelainannya lagi, penjelasannya yang lebih jelas atau lebih lengkap. Jadi saat kalian kekurangan vitamin D atau disebut dengan penyakitnya itu kalsiferol itu pada anak-anak ya. Kemudian rakitis itu pada kaki, itu pada orang dewasa. Contohnya kan ada orang yang bentuk kakinya itu O dan ada yang X. Nah, nanti kalian bisa cari gambarnya di internet. Seperti apa sih orang dengan kaki yang bentuknya O dan seperti apa sih orang dengan kaki yang bentuknya X. Nanti bisa silakan dicari di internet. Kemudian penyebabnya karena kecelakaan itu, penyakitnya itu biasanya memar-memar dan juga fraktura. Nah, fraktura itu patah tulang. Kemudian memar itu sobeknya itu cuman di selaput sendi. Kemudian kalau fraktura tertutup itu tulang yang patah itu tidak merobek kulit, jadi tulangnya patah aja tapi tidak sampai merobek kulit manusianya itu. Kemudian untuk fraktura terbuka itu ya itu tulang yang patah merobek kulit dan tulangnya keluar. Kalau misalnya ada orang kecelakaan terus sampai tulangnya keluar, patah terus tulangnya sampai keluar, itu disebut fraktura terbuka. Kemudian ada fisura, yaitu tulangnya hanya retak. Nah, kemudian karena penyakit yang karena disebabkan oleh kebiasaan sikap tubuh yang salah itu ada 4, yaitu lordosis, kifosis, skoliosis, dan nekrosa. Nah, untuk lordosis itu tulang leher dan panggul terlalu ke depan, itu kayak terlalu maju gitu loh, karena duduk yang misalnya kalian terlalu lama atau memiliki kebiasaan duduk yang tidak baik atau lordosis itu contohnya saat kalian duduk dengan posisi terlalu maju bagian tulang lehernya dan panggulnya juga terlalu ke depan, itu nanti kalian bisa kebiasaan dan akhirnya terserang gangguan lordosis. Kalau kifosis itu tulang punggung terlalu membengkok ke belakang. Jadi kan ada nih siswa atau peserta didik ataupun teman-teman kalian atau di antara kalian itu saat menulis itu
miring gitu. Nah, itu juga merupakan nantinya akan menyebabkan kelainan kifosis karena tulang punggung kalian itu nanti bengkok. Kemudian skoliosis itu ruas tulang belakang membengkok ke samping. Nah, untuk nekrosa ini selaput tulang rusuk sehingga bagian tulang tidak mendapat makanan atau mati, akhirnya mengering. Nah, untuk gangguan dari persendian itu ada dislokasi atau bergesernya sendi dari kedudukan semula karena ligamen sobek. Kemudian ada yang kedua ankilosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu gitu. Nah, untuk teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak itu yang pertama ada perbaikan melalui ortopedi atau peninggian badan untuk penyambungan tulang. Kemudian ada paku, skrup, dan kawat dapat dipasang pada tulang yang mengalami kecelakaan. Jadi kan ada nih kalau misalnya habis kecelakaan terus rusak tulangnya, itu biasanya dipasang paku, skrup, atau kawat kesehatan yang dapat membuat tulang itu nantinya juga akan mengurangi kerusakan tersebut. Kemudian ada tibial nail, adalah pin atau paku yang dipasang pada tulang tibia. Kemudian femoral nail yang dipasang pada tulang femur atau paha. Nah, terima kasih. Nanti untuk anak-anak yang belum paham bisa ditanyakan lewat room chat ya. Nanti bisa diketikkan di situ apa saja yang ingin ditanyakan atau masih bingung bisa ditanyakan. Jangan lupa untuk gabung di ruang pembelajaran tepat waktu karena nanti kita akan melakukan pembelajaran dan nanti ibu akan memberikan pertanyaan juga di room chat, nanti bisa dijawab. Semoga kalian bisa melakukan pembelajaran dengan aktif. Ibu harap setelah menonton video ini kalian lebih paham mengenai materi sistem gerak supaya nanti bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Dan untuk kalian yang masih bingung bisa tanya ya di room diskusi chat, nanti bisa ditanyakan, nanti akan ibu jawab. Untuk PPT ini nanti akan ibu share di ruang e-learning, nanti kalian bisa download untuk belajar di rumah. Kemudian terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.